Giliran Ramadan, hai umat Islam, hormatilah yang gak puasa. Madikipe loh. Emang di negeri kita ini udah banyak menteri, terbalik otaknya saudara. Saudara, mudah-mudahan menteri agama yang baru nggak begitu, amin. Memang menteri yang kemarin agak lain tuh, azan aja dia samain megonggongan anjing. Loh, saya bukan fitnah, fakta saudara. Kita laporkan kok ke Mabes Polri saudara, tapi karena dia dilindungi oleh presiden yang lalu nggak diproses. Pejabat di negeri ini yang coba-coba menghina Islam, semuanya kami laporkan saudara. Saya nggak peduli siapapun. Dulu Gus Dur kita laporkan saudara, waktu mengatakan Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Megawati dulu kita laporkan saudara, pada saat menghina rukun iman yang kelima saudara, beriman kepada hari akhir. Megawati bilang apa tuh, ulama-ulama tuh saudara, umat Islam tuh yang beriman pada hari akhir kok bisa terlalu yakin padahal belum melihat. Oh, ada jenderal lagi saudara, Jenderal Baliho. Apa dia bilang? Allah itu kan bukan orang Arab. Goblok, Allah itu bukan orang, Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan manusia. Begitu juga Sukmawati, adiknya Megawati saudara, membanding-bandingkan saudara syariat saudara dengan konde. Dalam syairnya kita laporkan, nggak ada yang kita nggak laporkan saudara. Tapi karena 10 tahun kemarin rezimnya melindungi penista agama, melindungi penghina ulama, melindungi orang yang ngadu domba umat saudara, sehingga laporan kami tidak diproses. Nah, sekarang saya mau lihat nih presiden yang baru sekarang. Kemarin tuh ada pelawak menghina-hina sholat, sudah kita laporkan kok, sudah kita laporkan di Polda Banten dan di Mabes Polri Jakarta saudara. Kita lihat aja diproses atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, amma ba'd, ahibba'il kiram, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak fi majlis ar-ratib wa dhikr la asma'ul husna, la ansa an usiakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
beserta para keluarga, kerabat dan para sahabatnya. Maka pada kesempatan ini tidak lupa kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Apalagi di sini sebagaimana sama kita maklumi, hadir bersama kita para habaib, para ulama, para kiai, saudara. Ini satu keberuntungan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini bersama para habaib dan ulama kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita apresiasi, kita sampaikan penghargaan yang tinggi kepada Sahibul Bait, wabil khusus akhina al-fadil al-ustadz Al-Haj Hamdani Arsyad, saudara, yang telah membimbing kita, yang selama ini telah mengumpulkan kita selama 27 tahun dalam majelis ratib dan zikir Asmaul Husna ini. Sebulan sekali, setiap tanggal 6 dari bulan tahun miladi. Mulainya dari maghrib, saudara, luar biasa. Setiap bulan, setiap tanggal 6 kumpul baca Asmaul Husna, ratib, zikir, solawat. Saudara, kita mendapatkan nasihat, tausiah, doa, munajat, dan itu sudah berlangsung selama 27 tahun. Alhamdulillah. Jadi dari anak-anaknya belum ada sampai anak yang kecil, sampai anaknya udah pada jadi ustadz, saudara. Ada Ustadz Luqman, ada Ustadz Ahmad Muhajir. Saudara, kita doakan agar beliau beserta keluarga, begitu juga anak-anaknya dan keturunannya, insya Allah selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Nahibahil kiram, kumpulnya kita pada malam hari ini sekaligus untuk tawakufan. Saudara, tablik akbar juga, saudara, Isra Mi'raj juga, rawahan Sa'banan juga, sekaligus juga nyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, enak nih acaranya, borongan ini ya kawan. Nah, mudah-mudahan berkahnya nambah, amin. Nah baik ya kawan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita sama tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Saudara, kalau kita melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 183, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah, saudara, menginformasikan kepada kita tentang kewajiban puasa Ramadan dan sekaligus juga menginformasikan kepada kita bahwa kewajiban puasa itu merupakan syariatun qadimah, syariat lama yang sudah ada sebelum zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapapun daripada kita yang menyadari dirinya punya iman, terlepas dari imannya itu lemah atau kuat, imannya tebal atau tipis, selama masih ada iman, wajib merasa terpanggil dengan seruan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah panggil bin nida'il habib, Allah panggil dengan seruan yang penuh cinta dan kasih sayang.
wahai orang-orang yang beriman. Luar biasa saudara, dipanggil dengan panggilan cinta, panggilan kasih sayang, panggilan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah kasih tahu kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana pernah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada umat sebelum kamu. Untuk apa kita puasa? Belum kita bertanya. Allah lanjutkan ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Jadi puasa merupakan salah satu jalan untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diketahui Pak Bu ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ini wajib puasa Ramadannya masih wajib mukhayyar. Artinya wajib mukhayyar, wajibnya masih boleh milih. Mau puasa boleh, enggak puasa boleh. Dari mana kita tahu? Ayat 184-nya saudara. Allah nyatakan di situ di tengah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka-mereka yang masih berat mau puasa, berat nih mau puasa, enggak apa-apa dia bayar fidyah saudara. Jadi enggak langsung tuh, karena umat Islam saudara, umat Islam ini saudara enggak pernah puasa 1 bulan penuh. Nah kalau tahu-tahu dikasih 1 bulan penuh, betapa beratnya saudara. Mukhayyar dulu, dikasih pilihan. Ayo tahun ini yang mau puasa Ramadan full 1 bulan silakan. Yang belum kuat bayar fidyah enggak apa-apa. Tapi Allah ingatkan, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kau puasa jauh lebih baik. Nah, jadi turunnya ayat tadi 183 184 saudara masih wajib mukhayyar. Nah baru di kemudian hari turun lagi ayat 185 saudara. Faqala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah itu ayat 186-nya saudara. Allah kasih tahu syahrul ramadhan, bulan Ramadan, alladzi unzila fikil Quran, yang di awal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan saudara. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Baru setelah itu Allah perintahkan, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kamu hai orang beriman yang melihat bulan, hadir di satu negeri melihat datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, wajib puasa sebulan Ramadan saudara. Nah begitu ayat ini turun, wajibnya enggak mukhayyar lagi. Begitu ayat ini turun, wajibnya 1 bulan, nggak bisa dibayar pakai fidyah, kecuali saudara orang-orang tertentu yang memang ada aturan syariatnya. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kayak minuman keras saudara, minuman keras kan awalnya nggak langsung diharamin dulu, Allah kasih tahu dulu ada madorotnya saudara. Terus yang berikutnya lagi saudara, Allah larang kalau mau sholat saudara nggak boleh mabok saudara, nggak boleh. Nah saudara, tapi kalau masih jauh waktu sholat, yang mau minum saudara. Baru terakhir Allah haramkan itu minuman keras. Itu salah satu keindahan syariat Islam. Berapa banyak hukum dalam Islam turunnya bitadarruj saudara, setahap demi setahap, tidak sekaligus. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Nah, baik saudara,
Dulu awal turun, awal wajibnya mukhayyar. Yang mau puasa silakan, yang enggak mau puasa bayar fidyah. Nah tapi sekarang enggak, saudara ya, wajib umat Islam semuanya berpuasa full 1 bulan selama bulan Ramadan, kecuali saudara kalau dia belum memenuhi syarat, saudara, seperti apa? Belum dewasa, belum akil balik, saudara, anak kecil, ya memang belum wajib untuk puasa Ramadan, saudara. Begitu juga akalnya nih sehat, saudara, berakal, bukan orang gila. Kalau ada orang gila jangan dipaksa puasa. Orang gila nggak wajib puasa, saudara. Karena memang nggak ada kewajiban. Anak kecil nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib puasa, orang kafir nggak wajib puasa. Syarat puasa harus harus Islam. Jadi orang kafir jangan dipaksa buat puasa, jangan diajak juga, jangan, saudara. Bukan urusan mereka, kita urus diri kita saja, umat Islam. Nah saudara, atau boleh tidak berpuasa, bahkan ada yang haram berpuasa, saudara. Siapa yang haram berpuasa? Wanita yang haid atau nifas, saudara. Perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas haram berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib mengqadha di bulan lainnya, saudara, tanpa fidyah. Tanpa fidyah, wajib dia qadha puasanya, saudara. Nah itu namanya perempuan yang haid atau nifas memiliki, saudara, uzur yang melarang mereka untuk berpuasa. Uzur ada 2, ada uzur yang mengharamkan puasa, saudara, ada uzur yang membolehkan tidak puasa. Nah, bukan mengharamkan, boleh nggak puasa nggak apa-apa. Nah uzur yang membolehkan tidak puasa seperti apa? Musafir, saudara, boleh dia tidak puasa, tapi nanti di bulan lain wajib qadha, saudara, tanpa fidyah. Nah begitu juga pekerja keras, seperti, saudara, kuli-kuli kasar, buru-buru kasar, di pelabuhan-pelabuhan, di pasar-pasar, yang pagi sampai sore manggul, saudara, yang dia panggul 100 kilo, 70 kilo, enggak berhenti, saudara, betul-betul kerja keras. Mereka enggak wajib puasa, tapi wajib qadha kalau ada waktu istirahatnya, saudara, waktu longgarnya, waktu dia tidak kerjanya, saudara. Nah begitu juga, saudara, orang tua, saudara, yang sudah terlalu lanjut usia, saudara, yang udah nggak mungkin, udah uzur, mereka nggak wajib puasa, tapi wajib untuk bayar fidyahnya, saudara. Begitu juga orang sakit, saudara. Nah kalau sakitnya bisa baik, saudara, sakit meriang, demam, muntah-muntah, bisa baik gak? Bisa, nggak apa-apa dia nggak puasa, nanti qadha di bulan lain. Tapi kalau sakitnya, saudara, sulit baik, atau dokter bilang nggak mungkin nih baik, saudara, dalam ilmu kedokteran seperti apa? Ada orang kena kanker, saudara, kanker usus atau kanker lambungnya, saudara, dokter larang, ini nggak boleh puasa. Puasa akan semakin parah, dilarang, dan makin hari penyakitnya makin parah, saudara. Bahkan menurut dokter nggak mungkin baik, saudara, nggak usah puasa, nggak wajib qadha, cukup bayar fidyah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil, saudara, mereka boleh tidak puasa, nggak apa-apa, mereka nggak puasa, qadha di bulan lain. Terus ada yang nanya, wajib bayar fidyah tidak? Tergantung apa alasan dia nggak nyusuin, saudara. Apa alasan dia nggak puasa? Karena hamil. Oh, kalau alasan dia, saudara, saya takut kalau saya hamil atau saya puasa, saya takut nanti saya sakit, saya ini lemah, nanti saya drop, nanti saya anjlok,
berbahaya buat kesehatan saya. Dokter juga larang, nggak boleh Bu, kalau ibu puasa nanti ibu semakin parah sakitnya. Nah maka kalau itu alasannya, tidak wajib fidyah, cukup qadha saja. Ibu kenapa nggak puasa? Ya saya nyusui anak. Nah memang khawatir apa Bu? Ya takut saya sakit dong. Udah saya nggak makan, susu saya disedot, wah anak saya nyusunya banyak, wah bisa lemah saya, bisa sakit, bisa jatuh saya, bisa drop nanti saya punya tensi atau saya punya darah. Dia takut dirinya. Kalau dia takut dirinya, hukumnya sama orang sakit. Nggak apa-apa dia nggak puasa, cukup qadha tanpa fidyah. Tapi kalau dia punya alasan, ibu kenapa nggak puasa? Ya karena hamil ya, karena ibu lagi nyusui ya. Dia jawab iya. Terus yang ibu khawatirkan apa? Saya sih nggak takut buat diri saya. Kalau saya puasa nih walaupun saya hamil, saya yakin saya sehat. Kalau saya puasa nih walaupun saya nyusuin, saya yakin saya sehat. Cuman saya khawatir bayi saya. Saya khawatir nanti bayi saya di rahim perkembangannya nggak bagus. Saya khawatir nanti bayi saya yang nggak sehat. Kalau sayanya insya Allah sehat. Alasannya karena bayi. Nah kalau alasannya karena bayi, nanti wajib qadha plus fidyah. Kira-kira jelas gak? Ini jadi ngaji fikih nih. Udah segitu aja ngajinya ya. Selanjutnya doa. Nah, udah terus. Itu kan namanya lagi ngaji kita, betul. Ada yang nanya, Habib kalau musafir afdolnya puasa apa enggak Beb? Saudara, tergantung. Kalau musafirnya enggak jauh ke Bandung, naik mobilnya Alphard, dingin, sejuk, enak, sejam sampai di Bandung, udah ada hotel, penginapan, cakep, saudara, enggak buang tenaga. Yang afdol tetap puasa. Orangnya masih muda, gagah, kuat, saudara. Nah, dia musafir dekat, perjalanannya ringan, saudara. Karena dari sini ke Bandung udah musafir tuh, udah lebih dari 82 kilo, saudara. Nah tapi kan zaman sekarang ada jalan tol, mobilnya bagus-bagus lagi, saudara. Nah kalau orangnya kuat, kendaraannya bagus, perjalanannya nggak melelahkan, saudara, afdolnya tetap puasa. Tapi kalau dia nggak mau puasa, boleh, nggak dosa, saudara. Karena dia musafir, dia punya hak untuk menggunakan uzurnya, saudara. Tapi wajib qadha di bulan lain. Habib, musafirnya akhir Ramadan pulang kampung, naik kereta, masuknya aja dari jendela. Ayo, ada gak yang begitu? Udah desek-desekan, buah keringat. Kadang-kadang kita dari jendela udah mau masuk nih, dijorokin dari dalam. Nah kira-kira saya mau tanya, capek gak? Melelahkan gak? Bawa anak, bawa istri, saudara, wah bawa barang banyak. Afdol jangan puasa. Kenapa? Karena dia akan kesulitan, dia akan kelelahan, saudara. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham? Nah ini pelajaran fikih. Alhamdulillah. Nah saudara, jadi kalau ada bulan Ramadan besok, ada orang kita lihat di jalan nggak puasa, jangan suudzon dulu. Jangan-jangan dia orang kafir. Orang kafir kan nggak wajib puasa, betul? Jadi kalau ada yang lalu lalang nih bulan puasa makan, kafir kali ini. Saudara, jangan marah kalau bilang kafir, ya orang kan nggak tahu, belum lihat KTP kita, betul? Ya tapi dia pakai piki putih, kafir yang pakai piki putih ada. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, mau dianggap kafir? Makanya puasa. Terus ada yang jawab, anak muda, enggak Beb, yang lewat saya punya tetangga bukan orang kafir, tapi dia nggak puasa Beb.
husnudzon. Husnudzon saudara, jangan-jangan dia belum balik, jangan-jangan belum balik, betul? Anak muda jawab, bagaimana belum balik, Beb? Dia udah punya bini, berarti udah balik belum tuh? Atau jangan bilang punya bini, bagaimana belum balik, Beb? Temen saya udah gede, umurnya 20 tahun. Ya kalau 20 tahun kayaknya udah balik ya, betul? Tapi jangan suudzon dulu, jangan-jangan dia perempuan yang lagi hamil atau perempuan yang lagi nifas, betul? Atau perempuan yang lagi haid. Ini anak muda jawab, enggak Beb, dia lelaki, dia bukan perempuan. Oh lelaki, kafir bukan saudara, anak kecil bukan, perempuan bukan. Oh jangan-jangan dia musafir kali. Dijawab, man, enggak, dia enggak musafir Beb, dia duduk depan rumahnya. Oh bukan musafir, bukan, sakit kali, sakit. Enggak Beb, saya ngobrol, orang dia seger, badan tegap, dia ngerokok depan rumahnya sambil ngopi. Yakin dia nggak sakit? Enggak. Saya tanya, ente sakit? Dia bilang enggak sakit. Nah loh, kafir bukan, anak kecil bukan, perempuan bukan saudara, sakit enggak, musafir bukan. Jangan-jangan gelo kali, jangan-jangan gila, kan orang gila yang nggak puasa, betul? Saya mau tanya di sini, mau dibilang orang gila? Mau dibilang orang gila? Makanya puasa. Ya dijawab lagi anak muda, enggak Beb, dia enggak gila, ngomongnya benar. Oh ini kalau gila enggak, perempuan bukan, anak kecil bukan, musafir bukan saudara, gila juga enggak. Oh jangan-jangan dia setan, jangan-jangan dia ada yang protes, nggak bisa Beb, dia manusia bukan setan. Setan itu minal jinnati wanas. Ada gak setan manusia? Ada setan kepala hitam. Justru ini yang berat. Kalau setan yang beneran dibelenggu sama Allah bulan Ramadan, betul? Ini setan kepala hitam nih, ngopi depan rumah. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi kalau orang begini dikatain setan, ya jangan salahin kita, betul? Orang liwat, ada setan tuh, lagi ngopi setan. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Maka itu saya mau tanya semua di sini, saya mau tanya, mau dibilang orang gila? Mau dibilang orang gila? Mau dibilang saudara setan? Mau tidak? Mau dibilang kafir? Kalau nggak mau, rame-rame kita puasa. Nah, kira-kira jelas tidak nih? Paham insyaallah ya? Iya, karena setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Yang diikat, dibelenggu setiap bulan Ramadan, saudara, itu setan, pengikutnya iblis dari kalangan jin. Tapi kalau yang namanya setan manusia, setan kepala hitam, enggak saudara. Nah begitu saya minta kepada umat Islam yang sudah terkena kewajiban puasa dan tidak punya uzur untuk meninggalkan puasa, wajib untuk puasa, jangan coba-coba ditinggalkan. Siap puasa Ramadan, siap puasa Ramadan. Ada janji dari Nabi saudara. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Saudara, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan tulus serta ikhlas hanya karena Allah, ghufira lahu, diampuni buat dia saudara, mata qaddama min dzambi, daripada dosanya yang sudah lalu. Masya Allah, dosa-dosa kita diampunin saudara. Kapan lagi kita punya dosa diampuni, kesalahan kita dimaafkan? Ramadan merupakan fursatun zahabiyah, kesempatan emas. Insya Allah kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan
saudara, kepada mereka yang tidak puasa karena uzur, seperti perempuan hamil, atau seperti perempuan yang nifas, yang haid, atau seperti mereka yang dalam perjalanan, saudara, tolong silakan Anda makan, tapi jaga sopan santun, jangan mengganggu ketenangan orang berpuasa, jangan menggoda orang yang sedang berpuasa. Silakan dia makan, silakan dia minum, itu hak dia, saudara. Apalagi di terminal-terminal luar kota, banyak musafir keluar masuk, saudara, nggak apa-apa mereka makan, nggak apa-apa mereka minum. Apalagi di pelabuhan laut, banyak buru-buru pekerja keras, dia nggak bisa puasa, nggak apa-apa, silakan dia makan, silakan dia minum, tapi jaga kesopanan, jaga, saudara. Makanlah di tempat yang tertutup, minumlah di tempat yang tertutup, enggak memamerkan makan dan minumnya depan orang-orang yang berpuasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Beberapa daerah membolehkan warung-warung buka di bulan puasa, tapi dikasih syarat, harus ditutup rapat sama terpal, sama kain. Jadi orang di luar nggak lihat kalau di dalam ada yang makan. Nggak apa-apa, peraturan begitu boleh, saudara. Saudara, dibukanya warung tapi sopan, ditutup. Kenapa? Karena kan ada juga yang nggak puasa, orang tua nggak puasa, yang hamil nggak puasa, yang haid nggak puasa, yang nifas nggak puasa. Kalau dia nggak masak di rumahnya, dia mau beli ke warung, nggak apa-apa, kita nggak ganggu. Tapi jaga akhlak, jaga etika, jaga kesantunan, jangan mengganggu orang yang berpuasa. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Beberapa tahun lalu ada menteri agama, saudara, apa dia bilang? Dia mengatakan kepada semua umat Islam yang berpuasa wajib menghormati yang tidak berpuasa. Menteri gelo loh, saudara. Ada apa, saudara? Orang Kristen Natalan kita hormati, kita nggak ganggu, betul? Betul. Orang Hindu, saudara, ada hari nyepi, kita nggak ganggu. Apalagi umat Islam di Bali, saudara, ikut, nggak menyalakan lampu rumahnya, nggak membakar, menyalakan api di dapurnya, saudara, kita hormati, saudara. Orang Buddha merayakan Waisak, nggak ada umat Islam mengganggu, betul? Betul. Kita selalu diajak, hei umat Islam, hormatilah, hargailah orang Kristen yang sedang Natalan. Hei umat Islam, hargailah orang Hindu yang sedang merayakan Nyepi. Hei umat Islam, hargailah orang-orang Buddha yang sedang merayakan Waisak. Hei umat Islam, hargailah, hormatilah orang-orang Konghucu yang sedang Imlek bertahun baru. Kita hormatin semua, betul? Giliran Ramadan, hei umat Islam, hormatilah yang gak puasa. Madikipe loh, kurang ajar, saudara. Orang Betawi bilang dajjal maju je. Kira-kira jelas gak? Mestinya begitu lagi Ramadan yang disuruhkan umat agama lain dong. Hei non muslim, hei orang di luar Islam, hargailah umat Islam yang sedang berpuasa, betul? Memang di negeri kita ini udah banyak menteri, terbalik otaknya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, mudah-mudahan menteri agama yang baru nggak begitu. Amin. Amin. Kalau sampai menteri agama yang begitu, ya sami mawon. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Bukan, kita nggak memaksakan puasa kepada orang lain. Mereka mau makan silakan, mereka mau minum silakan, mereka mau bikin pesta di rumahnya silakan, tapi jangan vulgar, jangan terlalu terbuka, makan minum seenaknya depan umat Islam yang sedang berpuasa. Itu namanya intoleran. Jangan melulu umat Islam yang dituntut toleransi, toleransi, toleransi. Giliran mereka tidak diajarkan toleransi, kurang ajar. Nggak, saya nggak terima, saudara. Enak ya,
Memang menteri yang kemarin agak lain tuh, azan aja dia samain megonggongan anjing. Loh, saya bukan fitnah, fakta saudara. Kita laporkan kok ke Mabes Polri saudara, tapi karena dia dilindungi oleh presiden yang lalu nggak diproses. Sudah kita laporkan saudara, nggak ada pejabat di negeri ini yang coba-coba menghina Islam, semuanya kami laporkan saudara. Nah, tapi karena 10 tahun kemarin rezimnya melindungi penista agama, melindungi penghina ulama, melindungi orang yang ngadu domba umat saudara, sehingga laporan kami tidak diproses. Nah, sekarang saya mau lihat nih presiden yang baru sekarang. Kemarin tuh ada pelawak menghina-hina sholat, sudah kita laporkan kok. Sudah kita laporkan di Polda Banten dan di Mabes Polri Jakarta saudara. Kita lihat aja diproses atau tidak. Jangan kurang ajar menghina-hina Islam saudara. Siapapun yang menghina Islam saya nggak peduli, mau presiden, mau jenderal, mau menteri saudara, semua yang menghina Islam sudah kita laporkan. Termasuk ada menteri saudara pada saat kampanye, apa dia katakan? Dia dukung saudara 02 waktu kampanye tahun 2000 berapa kemarin? 2024. Dia bilang apa saudara? Sekarang ini saking banyaknya orang yang mendukung calon presiden kita, sampai-sampai lagi sholat berjamaah waladhdallin nggak ada yang mau baca amin. Karena kalau baca amin itu kampanye buat 01. Kurang ajar saudara. Bahkan lagi tahiyat musing itu diangkat 1 jari, dia nggak mau, karena kalau 1 jari itu buat Anies sama Caimin, akhirnya dinunjuknya 2 jari. Ini menghina sholat saudara, kurang ajar. Kita laporkan itu menteri saudara, tidak diproses. Nah, jadi jangan tanya, Habib kok dulu menteri nggak dilaporin, kenapa sekarang pelawak dilaporin? Nah, kita jawab, lu aja yang ngikutin cerita geblak. Semua kita laporin saudara, semua kita laporin. Nah, jadi kalau nggak ngikutin berita, jangan cuma gara-gara mau bela seorang pelawak saudara, nah terus nutup mata daripada penghinaannya terhadap syariat. Nah, saya nggak peduli siapapun. Dulu Gus Dur kita laporkan saudara, waktu mengatakan Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Megawati dulu kita laporkan saudara, pada saat menghina rukun iman yang kelima saudara, beriman kepada hari akhir. Megawati bilang apa tuh, ulama-ulama tuh saudara, umat Islam tuh yang beriman pada hari akhir kok bisa terlalu yakin padahal belum ngeliat, padahal belum ngalamin. Apa kita laporkan sampai sekjen PDIP Hasto datang ke pesantren saya saudara, ke Gunung Megamendung. Habib, salam dari ibu minta laporannya dicabut. Saya sampaikan ke Ibu Mega, minta maaf, tobat, baru saya cabut. Kalau tidak minta maaf, tidak tobat, tidak merasa bersalah, tidak akan dicabut, titik. Pulang Hasto sampaikan ke Mega, silakan. Oh, ada jenderal lagi saudara, Jenderal Baliho. Apa dia bilang? Allah itu kan bukan orang Arab. Goblok, Allah itu bukan orang, Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan manusia. Bukan saudara, Allah itu saudara, sebagaimana kita ketahui punya sifat-sifat azali. Dia Tuhan pencipta kita, yang menjamin rezeki kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Tuhan bukan orang. Jadi kalau jenderal bilang Tuhan itu bukan orang Arab, jadi orang mana? Orang Cina, orang India, orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda. Kurang ajar ente, Allah diorangkan. Kita laporkan saudara. Begitu juga Sukmawati, adiknya Megawati saudara, membanding-bandingkan saudara syariat saudara dengan konde. Dalam syairnya kita laporkan, nggak ada yang kita nggak laporkan saudara. Nah, jadi sekali lagi sudah, kalau dihitung saudara, tokoh-tokoh nasional saja itu ada 30-an lebih yang kami laporkan.
belum tokoh-tokoh lokal. FPI di semua provinsi bergerak. Pokoknya yang ada hina Allah, hina Quran, hina Nabi, hina Islam, bahkan hina ulama, laporin. Saudara, nggak ada yang kami biarkan, saudara, kecuali kalau dia tobat, insaf, sadar, minta maaf, kami tarik, saudara. Ya dulu Ahmad Dhani, pimpinan band Dewa, saudara, dia taruh karpet, nyanyi-nyanyi di atas karpet. Ternyata di karpetnya ada logo bandnya. Logo bandnya itu, saudara, kaligrafi lafzul jalalah, kaligrafi tulisan Allah. Kita protes, saudara. Nah begitu kita protes, dia nggak terima, lapor ke MUI, MUI bela dia. Lapor ke Gus Dur bela dia, saudara. Lapor ke ahli tafsir, Profesor Doktor, si ahli tafsir bela dia, saudara. Dia pikir FPI bakal mundur. Enggak, lu injek-injek nama Allah, lu mau lapor 1000 MUI gak ada urusan, saudara. Enggak ada, tetap kita lapor, tetap kita kejar. Nah akhirnya MUI kita datangi. Kenapa anda bela orang ini? Ternyata MUI pikir, saudara, hanya persoalan lambang. Dia pakai lambang kaligrafi Allah. Kata MUI yang gak apa-apa. Kita kasih tahu MUI, bukan itu persoalannya, lambangnya diinjak-injak di bawah. Kita setelin filmnya ke MUI, saudara. Mereka nonton, baru MUI yang minta maaf, saudara. Oh kalau gitu ini salah, ini pelanggaran. Jadi jangan main bela dulu kalau belum tahu masalahnya, saudara. Jangan. Kita di FPI, saudara, detail. Kita mereksanya itu satu persatu. Oh Panji ini pelawak, menghina sholat. Ada ngomong, emang Habib udah nonton? Kalau gua belum nonton, gua nggak boleh ngomong. Tolong. Ya kita nonton dulu dong. Kita lihat, kita pelajari, kita nilai. Ini menghina gak? Yang ini menghina gak? Oh nggak menghina, jangan dituntut. Oh ini menghina, ya laporin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Waktu zaman Gus Dur, saudara, ada 157 kiai dari Jawa Timur, tokoh-tokoh sentral NU, pimpinan pondok-pondok pesantren besar, saudara, menulis petisi meminta kepada Gus Dur untuk bertaubat, saudara, dan menarik ucapannya. Nah kemudian dikirimlah Gus Lutfi Basori Alwi, putra Kiai Haji saudara Basori Alwi di Kota Lawang, saudara, Malang, Singosari. Nah begitu datang, beliau mau sampaikan itu ke Gus Dur. Ini amanat, surat dari 157 kiai. Suratnya masih ada kok, fotokopinya sama saya, saudara. Kalau aslinya udah kita serahkan ke Gus Dur. Nah Gus Lutfi minta tolong, Habib, saya sudah datang ke Kiai Ma'ruf Amin, pimpinan MUI kala itu. Kami minta dianterin, mau nitip ini surat buat Gus Dur. Kata Kiai Ma'ruf, jangan saya, sampein aja sendiri, jangan nitip ke saya, nggak enak. Nah kita ini sama-sama senior. Nah akhirnya mereka datang ke almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Itu orang tua saya, guru saya, saudara, sahabat baik saya, Allah yarhamuh, saudara. Nah Kiai Hasim Muzadi bilang, waduh saya nggak enak, saya satu kantor, saya di lantai atas, saya punya kantor. Saat itu beliau ketua PBNU, saudara. Nah Gus Dur ada di bawah kantornya. Ya sudah, kalian langsung aja ke bawah, sampein ke Gus Dur. Nah ini Gus Lutfi berat, minta dianterin. Kiai Hasim Muzadi, janganlah, nanti kalau saya nggak enak, kita kan sama-sama senior di NU. Sudah sampaikan aja, ini kan surat, cuma nyampe surat aja. Nah tapi bingung, aduh Kiai, mesti ada yang anter dong, nggak enak. Nah Kiai Hasim Muzadi nyaranin, ya sudah, kalau kalian minta diantar, rasanya di gedung ini nggak ada yang berani ngantar. Jadi siapa Kiai? Minta antar aja sama Habib Rizik. Saudara, dia datang Gus Lutfi ke Petamburan. Habib Rizik, kami minta bantuan. Bantuan apa Kiai? Diunjukin.
ini surat petisi ulama-ulama Jawa Timur, 157 orang yang tanda tangan. Itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar, saudara, yang ada di Jawa Timur, saudara, termasuk almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih, saudara, termasuk Kiai Haji Mas Subadar, saudara, semua tanda tangan. Nah, akhirnya saya bilang, baik, kalau cuma ngantar saya anterin, tapi kalau nitip saya nggak mau. Kalau kamu nitip saya yang sampein, saya nggak mau. Tapi kalau ngantar saya antar. Saya antar, saudara. Ada Gus Lutfi, ada Habib Abdurrahman Baharega, ada kakak saya antar. Begitu antar, masuk ke kantor Gus Dur, saudara, kita berikan salam, kita hormati, kita duduk depan beliau, kita perkenalkan diri. Terus Gus Dur bertanya, Habib Rizik, ada keperluan apa datang? Nah, begini Gus, saya hanya nganter. Ini di depan saya ada dua tokoh Jawa Timur, satu Habib Abdurrahman Baharega Asgaf, satu lagi Gus Lutfi, putra Kiai Haji Basori Alwi. Nah, mereka ini mau menyampaikan surat, Gus. Ada surat petisi yang ditandatangani lebih dari 150 kiai Jawa Timur. Nah, jadi saya cuma nganter aja, Gus, ya. Silakan Gus Lutfi untuk menyampaikan. Nah, Gus Dur tanya, mana suratnya, kata Gus Dur. Nah, Gus Lutfi berikan. Terus kata Gus Dur, ada asistennya, bacakan. Dibacain, saudara. Nah, begitu dibacain, isinya itu tadi, saudara, minta Gus Dur ini minta maaf, taubat, saudara, dan tarik itu ucapan. Nah, singkat cerita, saya nggak mau cerita bagaimana berlangsungnya diskusi, saudara. Singkat cerita, Gus Dur ingin klarifikasi langsung kepada semua kiai. Ya silakan. Nah, kemudian Gus Dur tanya, Habib Rizik bagaimana? Saya bilang, saya nggak ikut campur, Gus. Saya nggak ikut campur urusan ini. Yang jelas, ya kalau antum nggak cabut, ya kita laporin ke polisi. Dia diam. Terus kata dia, Habib Rizik, saya nih pengen sekali-kali bagaimana kita diskusi. Saya jawab, boleh Gus, silakan. Antum tetapkan kapan harinya, kapan tanggalnya, di mana tempatnya. Ana ajak pengurus-pengurus FPI untuk mendengarkan arahan antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, kita siap. Tapi syaratnya satu, Gus. Apa, Habib Rizik? Setelah antum bicara 5 jam, antum dengerin kita juga 5 jam. Karena banyak pemikiran kita, Gus, yang tidak sejalan. Kita sama-sama Asy'ari, kita sama-sama Syafi'i, kita sama-sama Sufi, Gus. Sama, kalau itu udah nggak usah diragukan. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang menurut saya dan kawan-kawan itu ada aroma liberal. Kami nggak terima. Itu Gus Dur langsung berdiri, baik Habib Rizik, saya setuju, ini saya suka. Mana tangan kamu? Saya sodorkan tangan, diajak pejabat. Nanti saya tetapkan hari, tanggal, kita ketemu, kita diskusi. Saya sampaikan pemikiran saya, Anda silakan sampaikan pemikiran Anda. Saya senang begini. Nah, jadi saya nggak ikut campur lagi. Ya Gus, insya Allah saya tunggu kabarnya. Saya kasih nomor telepon saudara. Tapi nggak lama dari situ akhirnya beliau meninggal dunia, saudara. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah rahmati, saudara. Nah, jadi artinya kita ajak Gus Dur kemudian klarifikasi, saudara. Nah, kalau sudah klarifikasi, biasanya kita nggak langsung lapor lagi, saudara. Pokoknya kalau udah klarifikasi, udah minta maaf, udah ngaku salah, stop. Nggak usah dipermasalahkan lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua, penista-penista agama, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu saudara. Jadi sebetulnya hubungan saya dengan Gus Dur, saudara, dengan adik beliau Gus Solah. Gus Solah itu sering datang ke rumah ke Petamburan, saudara. Orangnya santun, Gus Solah, orangnya baik, orangnya bisa diajak bicara, saudara. Beliau sering bilang, Habib, ini saya punya kakak, kalau punya pemikiran begini-begini, Habib jangan kaget lah, tolong dimaklumi, Beb. Itu cuma kegenitan-kegenitan berpikir. Saya jawab, bukan begitu, Gus. Saya bilang, kalau urusan politiknya, saya acukan jempol ke Gus Dur. Kalau urusan politik, saya jangan jempol, hebat dia politiknya. Kalau bicara ilmu sosial kemasyarakatan, hebat Gus Dur, luar biasa. Tapi kalau urusan pemikiran liberal,
saya nggak bisa diem Gus. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Nah jadi saya jadi ingat dulu Gus Dur waktu jadi presiden apa dia bilang, DPR kayak taman kanak-kanak. Terbukti sekarang saudara, emang benar DPR sekarang kita lihat saudara, yes man, apa aja saudara yang diminta oleh pemerintah diiyahin saudara. Sudah jelas-jelas ada pejabat salah masih dilindungi saudara. Nah jadi kalau Gus Dur dulu bilang kayak taman kanak-kanak, ya benar juga saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah cuman memang ada kelompok-kelompok pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus saudara, digoreng seolah-olah saya sama Gus Dur nih mau perang, main kafir-kafiran saudara. Enggak saudara, biasa Gus Dur punya pemikiran, kita protes saudara. Nah kalau Gus Dur lagi marah ngatain saya saudara, ya saya jawab saudara, kan saya bukan tembok. Kalau tembok lu katain gak ngejawab saudara, saya jawab, loh kenapa begitu Gus, mestinya begini, mestinya begitu saudara. Cuman sekarang dia ada yang ngegoreng saudara untuk adu domba, kiai sama kiai diadu domba saudara, Habib sama Habib diadu domba, Habib sama kiai diadu domba. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini saudara, kalau Habib sama kiai akur, bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah kalau ada orang-orang adu domba ulama sama habaib, kiai sama kiai, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi saudara, alhamdulillah, mudah-mudahan dari dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai yang akan datang sampai akhir hayat saudara, saya tidak akan berubah. Siapapun yang menghina Allah, siapapun yang menghina Nabi, siapapun yang menghina Al-Quran, siapapun yang menghina Islam, bahkan mereka yang menghina para ulama-ulama yang istiqamah, akan kami proses hukum saudara. Nggak bakal kita biarkan, nggak bakal siapapun dia, mau itu presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, pejabat tinggi saudara, mau itu artis, mau itu saudara jenderal saudara, TNI, Polri, saya nggak peduli saudara. Hina Islam berhadapan dengan kita saudara, titik. Emang itu saya mau tanya semua di sini, sekali lagi saya mau tanya, kalau ada yang menghina Allah, biarkan atau lawan? Jadi kalau saya lawan, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah sebelum saya akhiri kembali soal Ahmad Dhani tadi saudara, Ahmad Dhani gentleman. Begitu saya bawa ke MUI, filmnya diputar di MUI, akhirnya MUI menyadari, oh iya ternyata Ahmad Dhani salah. Karena Ahmad Dhani dikontak, dikasih tahu, dinasehati saudara, sadar, minta ketemu saya, ketemu saudara, minta arahan bagaimana cara tobatnya, bagaimana cara untuk minta maafnya, kita kasih arahan. Dan beliau minta maaf secara terbuka saudara. Logo beliau robah sedikit, takut kalau lain kali nggak sengaja keinjak lagi. Saya bilang, saya yakin Anda tidak sengaja. Kalau Anda dari pertama minta maaf, kami khilaf, kami nggak sengaja, selesai, kita nggak laporin. Cuman Anda kan ngelawan, kami kasih tahu nggak mau dengar, malah minta bantuan ke ahli tafsir, ke Gus Dur, ke MUI, ya kami kejar. Tapi kalau Anda sudah begini, selesai, laporan kita cabut saudara. Nah akhirnya dia bikin siaran pers, dia nyatakan, yaitu minta maaf, dia cabut, dia punya logonya, dia cabut rekaman yaitu daripada acara tersebut, selesai. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Dhani udah kayak keluarga saudara. Nanti dia datang ke Petamburan, ngobrol, dia ada masalah saudara, dicerita saudara. Nah jadi artinya apa? Kita nggak benci orang, enggak, salah kasih nasihat, tobat, bisa berkeluarga saudara, alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara. Jadi sekali lagi, jangan melecehkan Islam saudara, jangan. Nah, maka itu saya minta kepada Bapak Menteri Agama yang sekarang, jangan mengulangi perilaku Menteri Agama yang lalu.
jangan lagi ada pernyataan adzan seperti gonggongan anjing. Jangan lagi ada pernyataan orang yang puasa justru yang mesti menghormati orang-orang di luar Islam yang tidak puasa. Enggak begitu. Kalau soal menghormatinya sebagai manusia tentu kita hormati, menghormatinya sebagai warga masyarakat tentu wajib kita hormati. Tapi kalau menghormati tidak puasanya, makan seenaknya di tengah jalan tidak boleh. Saya mau tambahkan lagi nih umat Islam nih. Gara-gara umat Islam juga makan di jalanan, jadi orang kafir lancang. Yang ngajarin kita sih, kalau kita kompak, yang puasa, yang nggak puasa, jangan makan di jalanan, jangan minum di jalanan. Orang kafir nggak berani, saudara. Kita yang ngajarin mereka. Yang nggak puasa ngerokok di jalanan, ngopi, minum es, dan kurang ajarnya kalau dia naik mikrolet dia ngerokok. Di mikrolet yang naik puasa semua, dipaksa hisap daripada asap rokok dia, saudara. Kurang ajar. Nah, saya minta umat Islam tegas. Kalau naik bis atau tempat-tempat umum di bulan puasa ada yang ngerokok, suruh matiin, saudara. Suruh matiin. Karena asapnya itu kalau sengaja kita hisap bisa membatalkan puasa kita, saudara. Enaknya dia yang nggak puasa dia mau batalin puasa kita, saudara. Kecuali kalau asap-asap yang kesedot kita yang nggak sengaja, lagi jalan di jalanan bis lewat, dia punya knalpot, saudara, nah itu keluar asap hitam kesedot sama kita, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau naik mikrolet semua puasa, dia duduk enak, dia ngerokok di depan yang lain. Undang-undang saja nggak boleh ngerokok di tempat umum, betul? Ngerokok di kendaraan umum, betul? Apalagi bulan puasa. Begitu saya mau tanya dulu nih umat Islam di sini semua nih, saudara. Kalau ada yang seenaknya makan di jalanan, apalagi ngerokok di kendaraan umum, berani nggak suruh berhenti? Berani nggak suruh matiin rokoknya? Ini uji mental nih, uji nyali. Berani nggak? Betul? Siap bersatu, siap kompak, takbir. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan, akhirnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya minta kita baca marhaban ya Ramadan rame-rame. Nanti disertai apa namanya, hadrohnya jangan digulung dulu. Nah, ayo dibuka hadrohnya. Siap-siap kita baca rame-rame marhaban ya syahrul Ramadan. Siap? Mana ada mic lagi? Ada mic lagi? Ini coba nyalain, ini nggak ada suara nih. Ya, satu lagi. Ada mic lagi? Ya baik, semua sama-sama. Saya punya penantu. Ini ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara, lulusan Universitas Al-Wasitiyah di Husaisah antara Tarim dan Sewut di Hadramaut. Kemudian juga ada saya punya menantu. Ini ada Ahmad Muhajir, saudara, yaitu Al-Idrus yang juga sekolah di Hadramaut. Dan ada lagi satu Habib Husain As-Segaf, ini juga lulusan Universitas Ahqaf, yaitu di Tarim, saudara. Nah, jadi sengaja malam ini 3 menantu saya bawa, saudara, karena ini kita punya guru Ustadz Hamdani Arsyad, diantar langsung oleh Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, pimpinan Asmaul Husna Pusat, saudara, ke rumah saya yang di Sentul untuk merencanakan acara hari ini, saudara. Maka itu walaupun malam ini saya agak drop, tidak betul-betul sehat, saudara, tapi mengingat bagaimana Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Ustadz Hamdani Arsyad datang, saudara, dengan penuh harap, dengan penuh takrim, dengan penuh ihtiram. Akhirnya malam ini saya bilang, mantu-mantu, ayo ikut. Abang sekarang mau hadir, ikut aja. Kalau ntar abang nggak bisa ceramah, biar mantu 3-3-nya gitu suruh ceramah, ya. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa juga ceramah di sini. Biar mantu baca gosidahnya. Sallu ala nabi. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr
مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي بقدومك ينجلي الراد ويزول الاغتنام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا قرة أعين يا شفاء كل سقام أنت موسم كله إحسان يا مشرف بالدوام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام فيك ينشأ كل إنسان بالتلاوة والقيام ويصفد كل شيطان ويكبل في المهام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا
wa sahlan bil Habib Ali. Alhamdulillah, saudara, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi manfaat buat kita semua. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan, saudara tolong dibukakan pintu maaf. Nah, saya juga minta supaya semua yang hadir di sini saling membuka hati, saling memaafkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, supaya kita menyambut bulan Ramadan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang saudara indah, hati yang sejuk, insya Allah. Nah, karena itu sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk guru kita, yaitu Ustadz kita, Ustadz Hamdani Arsyad dan keluarga, kita doakan agar mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan semoga majelis ratib dan zikir Asmaul Husna yang ditutup sementara ini insya Allah ke depan makin makmur, makin munawwar, makin berkah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya jangan ada yang bergerak dari tempat duduknya. Ada Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang yang akan memimpin talqin zikir dan doa. Nah, mudah-mudahan doa kita digabulkan. Mudah-mudahan semua jamaah di sini tidak pulang ke rumah kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, jodohnya dientengkan, rumah tangganya diharmoniskan, utang piutangnya dilunaskan, diberikan keturunan solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.